Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Masalah yang akan dibahas kali ini masih berhubungan dengan masalah politik ya teman-teman. Walaupun bentuknya adalah masalah sosial gitu. Tapi tetap aja ini persaingan politik ya. Jadi yang Pak Git akan bahas ini adalah sebentar lagi kan itu Pramono Anung dan Rano Karno ini akan memimpin Provinsi Jakarta ya sebentar lagi. Dan Pramono juga mempunyai program yaitu sarapan bergizi gratis ya. Ya sebetulnya masalah ini atau sarapan bergizi gratis di DKI ini bukan masalah baru, yang artinya di tahun 2019 itu telah dilakukan oleh Anies Baswedan yang menyelenggarakan asupan tambahan gratis untuk siswa ya. Pada saat itu programnya seperti itu dan sudah berjalan pada masa Anies Baswedan dan dilakukan pada 459 sekolah ya. Jadi udah lama, jadi masalah ini kalau di DKI makan gratis itu bukan masalah baru. Yang mana ini akan ya secara politis ya jelas saja ini akan membuat bersaing antara makan gratisnya pusat dari Prabowo dengan Pramono Anung ini pasti akan bersaing di situ ya. Yang jelas juga kalau secara logika nggak mungkin Pramono Rano ini akan membuat makan gratisnya itu standarnya di bawah atau sama dengan dari pusat ya, atau katakanlah dari Pak Prabowo ini nggak mungkin sama. Yang jelas kalau bisa di atasnya. Pelaksanaan makan gratis ini di DKI yang jelas ya budgetnya itu lebih besar udah pasti ya. Yang kedua, rakyatnya lebih sedikit dan lebih mudah kontrolnya dan mengaturnya itu, memanagenya itu lebih mudah karena tidak seluas Indonesia dan tidak sebanyak Indonesia. Budgetnya juga jelas ini kalau dibandingin untuk seluas Indonesia dengan programnya Pak Prabowo ini jauh lebih mudah ya. Dan ini pasti akan secara politis ini nanti akan membuat saingan. Artinya begini, pada masa kemarin atau di masa Pak Prabowo memberikan yang udah lebih awal duluan gitu ya, di situ kan terjadi misalnya masalah selera ya, di situ banyak yang komplain lah masalah selera itu, terus porsinya dan segala macamnya. Nah, otomatis kalau di Jakarta ini dilakukan ini akan lebih baik. Tapi di sini ada yang lucu nih. Yang lucu artinya gini teman-teman. Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra itu memperingatkan atau memprotes lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadinya jangan dipaksakan, yang artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan kampanye. Nah, ini kan aneh pernyataan dari Gerindra ini. Apalagi yang ngomong orang Gerindra teman-teman ya. Jelas ini merasa takut disaingi kalau menurut Pak gitu ya. Logikanya gini aja deh. Logikanya begini teman-teman ya. Dana yang dibutuhkan buat makan gratis itu yang buat Indonesia ya, itu sangat minim dan sangat kurang. Artinya mereka akan mengambil atau negara akan mengambil nanti dari APBD berikutnya. Itu sekitar 5 triliun per provinsi yang diambil dari dana kabupaten 2,3 triliun, kemudian yang dari provinsi sekitar 2,5 triliun. Yang artinya ini negara itu sudah kebingungan sebetulnya mencari dana untuk makan gratis ini hingga mengambil hak-haknya APBD ya. Kalau hak-hak APBD ini diambil yang sekitar katakanlah 5 triliun per provinsi tadi, nah ini akan mengganggu jalannya APBD yang lain, yang buat belanja yang lain, memenuhi kebutuhan rakyat yang lain, otomatis akan terpangkas oleh makan gratis ini. Itu teman-teman. Nah, dari data yang Pak Agit punya, yaitu tadi negara akan mengambil sekitar 5 triliun. Nah, ini kan jadi lucu gitu. Kalau Wakil Ketua DPRD yang dari Gerindra ini menyatakan kalau jangan dipaksakan. Justru yang memaksakan itu kalau dilihat dari data ini adalah pemerintah pusat, yaitu programnya Pak Prabowo dan Gibran. Nah, justru kalau dilihat dari data itu yang memaksakan adalah pusat. Nah, kenapa wakil DPRD ini tidak mengkritik pusat?
jelas gak bakal ya, soalnya dia kan Gerindra ya, tahu sendiri. Bosnya Gerindra mau diprotes sama Gerindra, justru dia memprotes yang di DKI. Sebetulnya ini protesnya atau sifatnya teguran atau mengingatkan ini sifatnya menurut Pak Git bersifat politis gitu. Yang intinya kalau kita fair itu mengatakan kalau ini akan kalah saing nanti. Jadi makan gratisnya Pak Prabowo menurut Pak Git nanti akan kalah saing oleh sarapan gratis yang dikeluarkan oleh Pramono Anung. Nah itu begitu. Yang kalau dilihat ya atau diambil nanti itu dana sarapan gratis itu diambil dana dari kalau yang di DKI ya. Ini akan diambil dari dananya dinas pendidikan. Nah, diambil dari situ, kemudian diterlibatkan dari dinas kesehatan, ya secara kesehatan dia akan diaudit juga, kemudian kebutuhan gizi. Dan yang terakhir adalah memberdayakan UMKM. Yang pada saat ini setelah adanya makan gratis dari pusat, ini menurut survei itu reportnya, laporannya itu adalah omset mereka yang kantin-kantin sekolah dan penjual sekitar sekolah itu yang UMKM yang ya makanan-makanan kecil atau makanan ringan itu omsetnya menurun gara-gara makannya gratis dari pemerintah, karena makan gratis dari pemerintah ini tidak melibatkan UMKM, jadi memberi ya seperti Pak Git ceritakan yang di awal lah, melibatkan istilahnya penagihannya invoice, yang artinya melibatkan dapur-dapur umum yang satu dapur itu menyelenggarakan 3.000 porsi ya satu dapur. Sedangkan targetnya 6 Januari kemarin itu dari 937 dapur yang ditargetkan itu saat ini hanya mencapai 92 dapur. Yang artinya ini hanya mencapai 10% dari target. Nah, ini kelihatan banget kalau ini dipaksakan gitu. Malah Jakarta yang mau diprotes bilang, "Oh, nggak usah Jakarta ngadain atau diperingatkan jangan dipaksain karena hanya memenuhi kebutuhan kampanye." Justru pusat yang menurut Pak Git adalah melakukan hal itu, melakukan pemaksaan memenuhi kebutuhan kampanye. Yang penting jalan, kelihatan jalan, walaupun dari target awalnya aja baru 10%, belum nanti yang seluruh Indonesia pasti ketinggalan jauh dengan permasalahan ya tadi dana. Dana aja dia mau ngambil dari APBD itu 5 triliun per provinsi untuk makan gratis per tahunnya. Oke teman-teman, menurut Pak Git kita ambil kesimpulan yang pertama ini sebetulnya ada benturan sama-sama makan dan sarapan gratis ya, cuman katakanlah beda istilah dan beda nama, dan ini mempunyai kekuatan politis ya. Jelas ini karena mempunyai politis akan dibandingkan nanti oleh si penerima makan gratis terutama di Jakarta karena dapat makan gratis dari pusat, kemudian ada yang dari provinsi, yang walaupun provinsi ini sudah dilakukan lebih awal di zaman Anies Baswedan dulu di 2019. Nah itu yang pertama itu masalah tersaingi ya dengan makan gratis ini akan dilihat, itu akan dibandingkan gitu. Yang pada intinya sebetulnya lebih mudah ngurusin Jakarta timbang ngurusin se-Indonesia. Itu logikanya seperti itu. Yang kedua, jika ini dikatakan oleh wakil DPRD DKI dari Partai Gerindra yang mengatakan kalau jangan memaksakan hanya memenuhi kebutuhan kampanye, justru ini kebalikan. Kalau dia mau berkata seperti ini, itu dia mengatakan kepada pemerintah pusat yang kondisinya udah jauh dari target dan selalu meleset, yang dulu awalnya juga akan melibatkan UMKM, kemudian melibatkan pedagang atau penjual makanan di sekeliling sekolahan yang sekarang sudah tidak terbukti. Gitu. Menurut Pak Git, ini tidak masalah ya untuk dilakukan oleh Pemprov DKI, artinya kerjain aja gitu. Yang penting semuanya untuk rakyat. Jadi rakyat itu dapat, katakan nanti sarapan gratis ya, khususnya DKI itu dapat sarapan gratis dari Pramono Anung di pagi hari, nanti siangnya dapat makan gratis dari Prabowo, kan lebih enak juga, asik juga gitu buat mereka yang mendapatkan ini. Tinggal kalau katakan makan itu 3 kali sehari, tinggal ngurusin makan sorenya aja. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.